Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom saudara, kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita sesuai dengan khotbah saya yang pertama jam 2. Saya akan lanjutkan khotbah yang berikut tetap di ayat dan juga di bilangan yang sama, yaitu Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Kalau saudara tidak berkeberatan, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita boleh baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 9 dan 10. 1, 2 dan 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Anda lihat bagaimana kuasa Yesus dinyatakan, atau bagaimana Yesus bekerja. Dia berikan kita komplimen untuk apa yang Anda kerjakan di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan after that kita melihat bahwa apa yang Anda rindukan Tuhan berikan itu. Halo saudara, ya. Lupakan orang-orang yang menganggap dirimu lemah, menganggap dirimu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan berkata bahwa Tuhanmu itu tidak hadir dalam setiap kesempatan. So ignore it, abaikan itu. Tapi yang harus saya dan Anda lakukan adalah yang pertama, buat dia heran akan kita. Amin, saudara. Banyak kali kan kita melihat atau membaca bahwa kita heran akan perbuatan tangan Tuhan, betul. Tapi hari ini sedikit berbeda. Tuhan heran akan apa yang dikerjakan oleh perwira di Kapernaum ini dalam bentuk imannya, saudara. Ya, ternyata iman itu adalah segalanya bagi saya dan Anda. Karena untuk percaya kepada Tuhan itu dibutuhkan keberanian. Amin. Berani untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kondisi apapun dalam hidup. Bahkan bukan hanya itu, Alkitab katakan dia tidak pernah menjumpai iman seperti ini di antara orang Israel. So, Anda dan saya sebetulnya sedang berkompetisi. Berkompetisi buat apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kiranya anugerah Tuhan itu yang sifatnya selalu baru, kekal selama-lamanya, itu memang sudah hadir dalam hidup kita. Dan dengan tindakan kita, ya dengan iman kita, kita juga bisa melihat bahwa perbuatan benar, dibenarkan oleh Tuhan, itu adalah satu kewajiban bagi kita. Untuk menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, saya dan Anda harus hidup dalam kebenaran itu. Karena itu akan mempertontonkan, bahkan menghasilkan satu jawaban yang indah. Alkitab ayat yang ke-10 katakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah. Artinya selesai sudah. Bukankah indah pada saat Yesus bilang, it's done already, it's finished. Persoalanmu aku tanggung. Persoalanmu aku jawab dengan jawaban yang indah. Apa yang dia mau? Alkitab bilang, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Di bagian pertama, di dalam penyampaian khotbah saya, iman yang membuat Yesus itu heran adalah iman di mana saya dan Anda boleh mengasihi orang-orang yang dimarginalkan. Setuju, saudara? Ya. Dia seorang apa? Hamba. Hambanya apa? Sakit. Biasanya kalau orang-orang bawah sakit, udahlah. Sampah lah.
udahlah, bukan orang juga yang terlalu amat. Saya ada dalam kondisi itu tiap-tiap hari. Kalau sudah kaya, terkenal, apalagi ya, berjabatan, itu yang kita cari. Wah, dia pejabat tinggi negara. Siapa dia? Orang kaya. Jadi bukan kaya dong. Kaya. Buayanya kayak apa? Kuayanya setengah mati. Udah hampir mati dong. Aduh, kuayanya paruh. Gitu. Dan orang-orang yang seperti itu yang kita bilang, bos, siap bos. Nggak boleh jalan sama orang-orang begitu, kita langsung, siapa ini orang kaya. Kita hormati banget. Saya mau katakan buat Anda, Yesus nggak terpesona. Yang membuat dia terpesona dan heran, kalau Anda bisa juga menerima orang-orang yang susah. Orang-orang yang berkebutuhan. Betul, saudara? Ya? Orang-orang yang dimarginalkan, gimana sih? Orang-orang yang being left by people. Saya kadang-kadang lihat, ini bukan saya puji istri saya, selalu juga dia begitu. Kadang-kadang naik mobil. Ada orang gitu, bapak-bapak lagi merenung, itu sampahnya di sebelah kiri, dia duduk, nggak ada salah dengan bapak itu, orang dia mau istirahat. Tapi istri saya, sopir, minggir, mundur. Dia turun. Saya bilang, mau ngapain sih Ma? Nggak apa-apa, kasihan tuh bapak. Tadi waktu mobil kita lewat, kayaknya dia lihat gue. Enggak, kayaknya dia lihat gue. Cuman mau bantu. Saya terharu loh. Saya lihat istri saya, aduh Tuhan terima kasih untuk jodoh yang seperti ini. Turun, cuma kadang-kadang saya kaget juga. Saya pikir mau kasih 5.000, 50.000. Aduh, kenapa saya kaget? Itu uang gue juga. Sian Pak. Terus itu tukang sampah dia kasih langsung. Aduh Bu, Masya Allah, terima kasih ya Bu. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah samalah. Betul nggak? Tuhan kan cuma berapa? 1. Dia itu Esa. Amin. Udah. Kadang-kadang saya lihat itu di atas rumah saya itu ada tukang sampah. Maintenance kami mahal. Sebulan 5. Itu sebulan 5. Itu sampah, keamanan, belum termasuk listrik, air. Tapi hebatnya 15 tahun saya tinggal, cukup. Berkatnya dari mana? Saya nggak tahu. I don't know. Tuhan berkati itu. Tapi yang saya tahu, itu tiap hari sampah datang. Itu bapaknya tetap sama, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan tetap di situ. Nah kalau dia tarik atau keruk itu sampah, tahu nggak saudara? Saya lihat kadang-kadang di celah-celah kaca saya itu rumah. Saya lihat, si bapak lagi tuh, lagi keruk-keruk. Dan anehnya saudara, matanya ke pintu rumah saya. Kan dia nggak sedang menggoreng, dia sedang apa? Mengeruk sampah. Tapi dia sampai, saya udah tahu, ini nungguin bini gue ini. Benar. Begitu istri saya keluar, saya bilang, Ma, tuh lihat teman lo di situ. Istri saya, mana? Oh iya. Keluar dia. Begitu keluar, itu bapak kayak lihat siapa saudara? Tuhan. Langsung, Bu, istri saya, Pak. Dan anehnya itu, sampah yang dia udah angkat, dia masukin lagi. Supaya berjumpa dengan istri saya. Angkat, masukin lagi, angkat, masukin lagi. Sampai begitu. Terus begitu istri saya keluar, Pak, ini buat bapak ya. Alhamdulillah. Dan dalam 2 menit, sampahnya keangkut. Dari tadi juga kayaknya udah keangkut. Memohon apa saudara? Belas kasihan. Orang biasa. Coba kalau yang sedang tarik sampah itu adalah wakil presiden Republik Indonesia.
Saya yakin dan percaya seluruh anak-anak Tuhan di ruangan ini akan ke rumah saya. Mau ketemu itu wakil presiden. You know why? Karena berjabatan, karena terkenal, karena kaya raya. Saya mau katakan buat Anda, untuk hamba yang seperti ini, iman yang dipuji oleh Yesus, di dalamnya ada belas kasihan. Amin. Berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang kadang gak mampu. Justru di situ letak awalnya Anda diberkati. Di situ letak awal kata Yesus, pulanglah, jadilah menurut perkataanmu. Ketika Anda pulang kembali ke dalam aktivitasmu, di situ Anda diberkati. So, iman yang besar yang dipuji oleh Tuhan adalah iman yang selalu bisa memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang berkekurangan. Jangan hanya gaul dengan orang kaya, saudara. Amin, saudara. Jangan bergaul dengan hanya orang-orang yang terkenal. Ya. Kalau Anda mau tanya saya, I'm telling you the truth. Ya. Banyak saya kenal juga orang-orang hebat, selebriti Indonesia. Banyak saya kenal bintang-bintang film. Banyak saya kenal pejabat-pejabat tinggi negara baik yang baru saja dilantik. Tapi bukan saya nggak mau. Saya pikir ya sudahlah masing-masing kita. Karena iman saya bukan di situ. Iman saya adalah percaya kepada Tuhan melalui tindakan yang benar untuk memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Orang-orang yang Tuhan taruh di situ supaya saya dan Anda tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Perwira di Kapernaum ini berani tanggung itu. Hanya hamba, tapi dia menyuruh teman sahabatnya untuk menghampiri Yesus. Karena dia tahu hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Yang kedua, coba Anda lihat di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama, saudara. Ya. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh siapa saudara? Beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Apa kata mereka? Lihat, ia layak engkau tolong. 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Yang kedua, bukan hanya dia berbuat baik dan benar untuk orang-orang yang dimarginalkan. Jadi jangan rasis, jangan juga membeda-bedakan. Kasih itu tidak membeda-bedakan. Hal yang kedua, dari iman perwira di Kapernaum ini, saya melihat begini. Bagaimana seseorang itu dipuji oleh Tuhan ketika dia juga memperhatikan pekerjaan Tuhan. Amin. Sekali lagi, ketika dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu jangan dihina-hina. Pekerjaan Tuhan itu jangan dikritik-kritik. Nggak usah. Karena ketika Anda mempekerjakan itu pekerjaan Tuhan juga sulit. Nggak gampang. Untuk menjadi seorang gembala seperti Andrew, mana Andrew udah melayani. Nggak mudah. Hari ini dia berusia 29 tahun, dia ulang tahun. Nanti kalau Anda ketemu dia, ucapkan selamat. Siapa yang mengucapkan selamat, dia akan ditraktir. Bukan dengan dia, oleh Tuhan sendiri gitu. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan katakanlah seperti Anda datang beribadah. Kan Tuhan gak minta semua. Tuhan cuman bilang, what do you have in you? Apa yang kamu punya? Kau punya hati. Berikan itu melalui apa? Persembahan. Sebentar lagi kita Natal. Dan nanti ada pengumuman tentang Natal. Natal yang sedianya mau dibikin di Istora, saya dengar tadi. Ternyata pindah karena itu biaya 5-6 miliar, kata gembala saudara, daripada dipergunakan uang itu lebih baik pindah di tempat yang lebih layak. Atau yang lebih bisa you can afford it, itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan ada di depan, saudara, nggak usah jauh-jauh. Kemarin saya nonton siaran langsung. Kemana? Ke GBK, Indonesia lawan Jepang. Wah, begitu semangat. Pulang lemes. 4-0. Dang, dung. Dan saya duduk dapat tiketnya karena gratis
dari sahabat saya, kita berempat dengan istri ngikut loh. Pertama Indonesia, dung 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 dung, Indonesia, dung 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 dung. Ternyata kita dapat di 3.000 tiket yang diisi semua orang Jepang. Jadi mereka bang 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 Nippon, bang 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 bang. Kita lama-lama Indonesia, dang 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 dang. Dan di sepanjang pertandingan 2 kali 45 menit, ini maafkan saya, itu suara-suara yang Indonesia, dung 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 dung, udah mulai kalah. Mungkin kali kata itu Nippon, ngapain lo teriak-teriak? Udah 4-0. Saya nonton nggak tega, tapi penonton Indonesia apalagi ultras tuh ya teriak Indonesia dung, kami mengasihimu, kami mencintaimu, luar biasa. Saudara, jadi begitu penuh dan itu berdesak-desakan. Begitu mau diperiksa itu ya ID kita gitu dan HP kita gitu. Itu saya udah ada di lautan manusia. Dan tiba-tiba dari belakang itu rombongan teriak, buka pintu. Aduh Tuhan Yesus. Sedangkan kita ada di puluhan ribu, saudara. Buka pintu. Dan saya lihat gitu. Hati saya kalah dengan istri saya. Istri saya nggak ada takutnya. Dia bilang gini, buka aja pintu, tutup juga nggak apa-apa. Saya bilang, Ma, ini kalau terjadi apa-apa keluar ya. Nggak usah, ada Tuhan Yesus. Terus, mantar kalau ada rusuh lihat itu kata-kata kotor keluar. Buka, buka. Saya bilang, Ma mundur, maju, di Tuhan nggak ada mundur. Tadi saya mau bilang, lo aja maju lah ya. Gue ke GSJS aja lah gitu. Dan begitu sampai di situ, kita bayar tiket loh. Tiketnya mahal Pak. 1, udah desak-desakan. Udah gak dapat minum. Air minum aja nih saudara, gak boleh dibawa masuk. Kecuali yang dibeli di situ. Jadi saya udah beli dari luar, istri saya kan. Botol-botol besar. Pak, bola berapa sih? Saya bilang lapangannya enggak tahu. Enggak, jumlah menit. Oh 2 kali 45. Oh dihitung-hitung 90 menit. Kita perlu botol gede. Beli botol gede. Dia beli tahu. Dia beli makanan-makanan, bakso. Semua dia beli. Saya bilang, malu mau dagang? Enggak. Nanti biar kita enak nontonnya. Dia cuma perhatikan saya. Beli martabak, beli semua. Semua dia beli. Begitu kita sampai di situ, langsung ditanggalkan, gak boleh masuk. Oh dia marah. Saya udah beli mahal-mahal. Bu, kan juga kami belum kasih tahu sama ibu. Iya kalau enggak kasih tahu dong dulu. Kapan kasih tahunya? Waktu kami mau masuk. Iya enggak dibilang itu, tapi ibu tanggalkan aja. Sampai permen aja enggak boleh dibawa masuk. Yang dari luar. Istri saya bilang, udah lama. Saya bilang pada istri saya, udah taruh aja situ. Sayang Pak, sayang. Ya udah kamu makan aja di situ. Enggak kuat Pak, ya udah pilihannya man, udah kasih aja. Udah kita masuk di situ. Dan biayanya itu mahal. Lalu, dan kita sanggup loh. Mobil kita taruh di seberang, jalan kaki. Ini maaf nih, udah langkah-langkah saya jalan kaki begitu. Waduh, kayak kita ada di di Mesir. Saya pernah di Mesir, jalan sampai 750 anak tangga. Dan dulu masih muda, saya bisa lakukan itu. Sekarang 15 menit jalan. Istri saya gini, ayo Pak, bentar Ma. Kenapa? Merenungkan kebaikan Tuhan. Dia bilang, kamu capek? Enggak. Waduh, sampai ke depan nyebrang, jembatan penyeberangan. And I did it. Saya lakukan. The question is, bagaimana kalau untuk Tuhan? Betul gak? Ngantri dikit aja. Wow. Saya suka lihat tuh kaki-kaki yang begitu. Lama banget sih. Untung saya nggak dengar suara yang sama, buka gitu. Anda tahu kan, gereja ini juga aneh gitu. Bagi saya gereja ini juga cukup aneh. Udah dibilang, Bu, udah penuh Bu, udah penuh yang jam 10, 12, penuh. Tetap aja datang jam 10, 12. Jam 2 udah tahu juga penuh, tetap aja ngantri. Jam 6 yang saya tahu juga, yang tambahan tetap aja penuh. Pertanyaannya adalah, saya pernah datang kepada ibu, Bu, bukannya datang jam 6 aja lebih enak. Dia jawab apa?
Justru enak Pak, sempit-sempitan gini. Enak Pak, kita kayak ada tenaga baru. Oh, terus saya bilang seperti apa ya Bu? Saya pura-pura gitu sama dia, dia kenal saya. Gini aja Pak, kayak kita kalau hari Sabtu ke puncak. Maksudnya, kan kita tahu tuh penuh. Kita tahu itu akan macet. Enak aja Pak kita jalan. Berapa lama Ibu pernah ada di puncak? 9 jam enak aja. Saya bilang hebat ya Ibu. Iya umur saya berkurang. Karena waktunya di situ 9 tambah 9, 18 jam. Tetap dia pergi ke puncak. Halo, bagaimana kita dengan hari ini? Kadang untuk pekerjaan Tuhan aja ampun. Harus dipaksa-paksa Pak, Bu. Ayo gereja ya kok, Ci, gereja. Iya. Bukankah gereja nih hari Minggu? Ini hari Minggu. Emang ini hari apa? Oh, pikir hari Selasa. Ini hari Minggu. Ibadah kok, Ci, ibadah. Dan kalau saya lihat juga gereja ini penuh juga dengan luapan manusia. Bahkan saya pernah lihat di sini berantem ya. Di sini berantem. Saya mau masuk, saya lihat antara pengerja dan jemaat berantem keras. Saya mau masuk, enggak bisa Pak, udah penuh. Mau masuk, ini kan rumah Tuhan. Ngerti Pak, tapi ini juga kan bioskop. Bapak nggak bakal dapat tempat, tapi saya mau masuk. Bapak udah, terus ada koordinator bilang, ya coba aja dia mau masuk. Dia masuk, waduh udah penuh semua. Dia keluar lagi, terus dia bilang, saya berlima. Ya saya cari tempat, akhirnya duduk di tangga. Dia sendiri, 4 itu di luar. Lama-lama saya kesian saudara. Saya bilang udah gini aja. Saya selalu dengan keluarga. Udah 4 saya punya seat kasih sama mereka. Bener nih Pak. Iya. Duduklah mereka di situ. Saya masuk waktu mau firman Tuhan. Tapi cukup hari itu aja gitu. Jangan tiap minggu saya di luar saudara. Di kebaktian berikutnya, Pak maaf loh Pak. Saya tanya kenapa? Bangku Bapak. Kenapa? Udah gak ada bangku. Oh gara-gara gue ngalah 3 minggu yang lalu. Dan hari ini lah bangku saya terbang. Saya mau katakan buat Anda hari ini bangkunya ini berharga loh Ustaz. Tuhan tunggu Anda gitu. Dan lebih lagi kalau saya mau katakan buat Anda. Ada pekerjaan Tuhan yang harus saya dan Anda perhatikan. Halo. Jangan terus kritik terus. Gereja duit lagi. Terus itu tuh. Duit lagi. Saya bayar itu kemarin 1,4 juta teman saya. Pokoknya keluar buat 4 orang itu 5,6 juta. Saya waktu keluar teman saya bilang, Pak nanti Arab Saudi ya? Enggak. Kenapa Pak? Enggak, Arab enggak. Kenapa Pak? Aduh penuh sesek pasti. Pasti penuh sesek. Kemarin dengan orang Jepang aja sudah enggak ngerti. Mana kecil, hayat, saya pikir diajak berbaris, saya langsung berbaris. Ternyata bukan, hanya cuma bilang, ayo kita ucapkan salam. Hebatnya itu orang Jepang ya, itu dia bawa kantong sendiri dari rumah. Sampahnya dia pungutin. Siapa yang nyampah? Saya nggak mau bilang bangsa saya. Yang ngomong istri saya itu. Kita yang nyampah. Kacang tahu sendiri kita kalau makan kacang cuma taruh. Itu orang Jepang liatin dihitungin. Kita lagi makan dia diamin aja. Begitu selesai dia yang raup. Itu kan bekas-bekas maaf nih mulut dia nggak pusing. Ternyata memang itu adalah budaya dia. Budaya yang selalu mengumpulkan. Kenapa kita tidak jadikan juga bahwa pekerjaan Tuhan adalah satu kewajiban yang harus saya dan Anda juga bantu. Jangan banyak kritik. Ya. Natal lagi. Tahun lalu udah Natal. Iya memang udah datang lagi tuh Natal. Ampun. Terus dia bilang, aduh Natal lagi. Sinterklas lagi, sweater pit lagi, ini semua penuh biaya. Aduh kalau nggak mau bayar ya udah. Tapi dengar baik, perwira di Kapernaum ini mendapatkan pujian dari Yesus. Orang tua-tua, betul? Tua-tuanya apa? Yahudi.
Udah orang Yahudi susah banget bicara dengan orang Yahudi, susah banget. Susah banget. Saya pertama kali pergi ke Israel dulu tahun 1995 atau 97 saya lupa. Terus tiba-tiba teman saya bilang, Han, kita taruhannya. Saya belum jadi hamba Tuhan, maksudnya full timer. Taruhan apa? Foto dengan itu Yahudi yang itu yang asli itu, ya, yang pakai kopiah gitu tuh, ya, yang ada ininya di sini gitu, ya, terus yang jalan. Terus bawa Taurat, foto, lu bisa foto 1 juta. Ya saya bilang, apa susahnya? Di Indonesia aja banyak ustadz, saya suruh foto mau. Ya, apalagi juga cuma yang begini. Terus saya bilang, excuse me sir, itu hari Jumat. Excuse me sir, may I take picture with you? Dilihat juga enggak. Saya bilang kurang ajar nih orang. Sir, excuse me, may I take a photo with you? Kita punya lift aja beda. Di sini tuh Jews, di sini umum. Ini kayak kelas kambing sama kelas VIP. Kita mau masuk nggak boleh, nggak boleh. Saya bilang 1 juta nggak dikasih. Sampai saya bilang pantas cuma pakai bahasa Indonesia. Pantas. Tuhan bilang lo sombong banget. Gue aja foto sama lo gak mau. Dasar lo. Apa namanya keturunan Tegar Tengkuk. Gak mau. Dia makan dengan kita gak mau. Dia punya meja tersendiri. Ya. Saya mau katakan buat Anda. Itu orang Yahudi. Dan Alkitab bilang tua-tua lagi. Halo. Biasanya itu yang tua-tua itu. Waduh. Oleh sebab itu ketika ada perempuan yang berzina, kedapatan berzina, terus Yesus katakan siapa yang tidak berdosa silakan merajam dia dengan batu pertama kali. Siapa yang jalan lebih dulu? Tua-tua. Kenapa tua-tua? Karena dosanya lebih banyak. Kan mereka hidup lebih dulu daripada yang muda-muda. Dan yang kedua, mungkin beberapa dari mereka itu pernah mengalami pengalaman yang sama dengan wanita itu. Karena prianya tidak dikasih tahu. Ini tua-tua Yahudi, hebatnya saudara. Yang menyuruhnya adalah orang Romawi. Keren. Artinya begini, kalaupun Anda belum tertanam di sini, ataupun Anda belum mendapatkan kartu anggota jemaat di sini, saya mau katakan buat Anda jangan lihat itu, lihat pekerjaan Tuhan. Satu hari Tuhan suruh saya untuk membantu satu gereja yang porak-poranda, dibangun juga baru seper. Gitu. Tapi Tuhan bilang, kau bantu ini. Saya bilang ini bukan organisasi saya, ini bukan gereja saya. Tuhan bilang, tapi gerejaku. Mudah, saya berkati aja. Terus saya pulang gitu. Saya bilang sama istri saya, Mah, aku berkati itu gereja. Itu saya bilang, memang harus. Berapa kau berkati? 70 juta. Enggak harus juga sih. Terus uangnya dari mana? Aku cuma janji aja. Aku lihat kesian mah pekerjaan Tuhan di situ. Jendelanya belum ada. Terus rantainya masih semen tanah. Itu kan Tuhan punya pekerjaan atau pekerjaannya Tuhan. Anda bolak-balik itu sama. Kadang kita nggak peduli dengan hal itu. Gereja juga harus memikirkan air condition. Gereja juga harus memikirkan tambah bangku. Bioskop tuh nggak ada tambah bangku. Anda mau nonton film Tom Cruise sampai Tom Jones, ya. Saya mau katakan nggak ada tambah bangku. Kalau penuh di acara berikut, hanya gereja yang begini, tambah bangku. Dan Anda boleh tepuk tangan Pak. Ya. Ini kan bayar lagi, belum lagi membersihkan ini semua. Belum lagi bayar sewa. Tapi yang ada cuman perhatikan gas. Di balik itu juga ada penderitaan. Saya telling the truth. Satu hari mungkin sudah hilang. Andrew mana? Andrew? Boleh saya ngomong itu? Boleh saya ngomong ini? Boleh ya? Walaupun saya belum ngomong dia udah oke.
Saudara tahu waktu perjamuan kudus ya kalau nggak salah ya, yang nyiprat, hah? Dia kan? Saudara tahu di dendanya berapa? Andrew aja, berapa diminta Andrew? 450 juta. Yang lakukan Andrew? Bukan. Yang lakukan siapa Andrew? Nggak usah sebut lah ya. Pokoknya tiba-tiba perjamuan kudus ada di situ, prut, mental, 450 juta. Andrew pernah umumkan di sini? Dia cuma begini, Yesus, itu darahmu. Kenapa saya yang tanggung ya Tuhan? 450 juta cuma nih. Karena harus diganti itu saudara. Enggak seperti kita ganti kapas gitu. Enggak. Special. Ini miliar. Ya konsekuensi. Debat. Akhirnya bayar juga ya dulu. Baik mak tuh teriak. Bayar. Sangat baik. Ada rasa sini juga. Dan Anda lihat bagaimana Tuhan membayar. Enggak juga. Tuhan bilang begini. Bergerak kau. Halo. Jalan dulu. Anda mau lihat berkat Tuhan. Jalan dulu. Go. Dia bilang sama Abraham. Go. Pergilah. Dia nggak bilang bahwa ini berkatnya, dia kasih lihat, no. Dia bilang go to the land that I will show you. Dia nggak dikasih tahu di mana. Tapi Abraham jalan. Kenapa? Ada Tuhan dan pekerjaan. Kadang-kadang saya suka dengar itu. Bahkan saya kena getah. Bukankah Pak Yohan khotbah di GSJS Pak? Itu gereja kayak apa sih? Kok gereja 1 jam aja? Kenapa dibatasi? Sekarang juga udah jadi gereja 1,5 jam. Betul nggak? Betul nggak? Nanti kalau Anda mau jadi 2 jam bisa. Gereja 1 jam tambah lagi. 1 jam, 2 jam. Dan ternyata efektif. Udah 5 kali. Dan ada banyak pengeluaran. Tapi kalau Anda lihat Andrew. Padahal mau bikin di Istora 5,6. Berubah. Di mana? Balai Samudra. Memang yang muda, yang banyak, tanpa batas Samudra sudah. Nah itu ada balainya, pakai aja itu. Dan bisa dipakai demikian. Terus ya kalau dia bilang bagi saudara yang tergerak, boleh dong. Yang tergerak aja, yang tergerak. Kalau yang nggak punya gerakan ya udah. Kalau nggak punya gerakan ya mati. Karena kan nggak bergerak gitu loh. Nah kalau Anda lihat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sering kan kita dengar ayat ini, baca ayat ini. Dengar baik saudara. Ada banyak orang Kristen yang mendengar, ya, tapi nggak tergerak. Nggak tergerak gitu. Tergerak dan bergerak. Nah kita lihat di sini, ternyata orang tua-tua Yahudi itu yang saya bilang keras itu, ternyata luluh juga. Kenapa luluhnya? Ternyata perwira di Kapernaum yang notabene adalah Romawi ini memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya mau katakan kalau Anda mau dipuji oleh Tuhan, ini menyangkut iman yang dipuji. Maka kalau kita melihat di situ, orang perwira Kapernaum ini mampu juga membangun rumah ibadah. Kalau orang luar saja Tuhan puji, apalagi orang dalam. Ya. Saya tidak menyuruh saudara untuk menyumbang berlebih-lebihan, enggak juga. Saya juga tidak sedang menyuruh Anda untuk jor-joran, enggak juga. Tapi kalau untuk Tuhan, biar kita lakukan itu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita juga tidak tahu apa yang ada kita terima atau yang kita dapatkan nanti. Tapi Alkitab bilang begini, jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Your labor in the Lord is not in vain. Kalau saya juga bukan orang yang selalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya berdosa. Saya berdosa. Ada seorang anak muda tiba-tiba saya mau ke WC, anak-anak muda itu, iya tapi dananya besar, dari mana kita dapat duit? Bagaimana itu? Tapi itu pekerjaan Tuhan. Tapi kita nggak ada satupun yang punya uang. Saya ke WC. Dan bagi saya, kenapa saya yang harus ke WC? Harusnya banyak orang yang bisa ke WC. Hari itu dia ngomong, pas saya yang ke WC. Itu kan pasti juga izin Tuhan.
Begitu saya dengar, saya balik lagi, masih lagi ngomong itu. Ya gimana ya? Siapa yang nanti Tuhan akan kirim? Tuhan bilang sama saya, kau yang kukirim. Kan Tuhan gak sengaja. Tuhan bilang, kau yang kukirim. Saya berhenti, saya tanya, ada apa sih itu? Saya dengar itu. Enggak, karena kita ini mau bikin satu perhelatan. Dan itu ada pertemuan seluruh cabang di Indonesia. Oh ya? Terus yang tadi ngomong apa itu? Iya, anak-anak muda mau bikin jaket untuk Tuhan. Terus, ya Mar, nggak ada uang. Dalam hati saya mau ngomong, kalau nggak ada uang jangan bikin dong. Ya dong, jangan ngomong kenceng-kenceng gitu loh. Ngomong pelan-pelannya dalam hati aja gitu. Terus bagaimana? Kalau nggak ada uang nggak jadi dong. Iya, ya tapi Pak Pendeta, kita doa aja. Banyak orang yang berdoa, tapi sedikit yang bertindak juga dengan doa itu. Banyak orang yang hanya berdoa, tapi tidak bertindak menurut apa yang dia doakan. Terus saya bilang, berapa sih harganya? Dan dia bilang, enggak banyak Pak Pendeta. Cuman karena kita enggak punya uang. Berapa itu? Ya untuk pekerjaan Tuhan pasti enggak banyak. Ya berapa itu? Saya juga tolol gitu loh. Desak terus berapa gitu. Benarnya udah tinggalkan aja kalau dia enggak mau kasih tahu. Terus saya bilang, 70 juta sih. Aduh. Saya enggak malu, saya bilang, saya cuma tanya aja kan. Saya enggak terlibat kan gitu. Tapi Tuhan bilang jelas. Ada banyak orang bilang, siapa sih yang bisa dengar suara Tuhan karena lo gak deket. Kalau kau dekat, kau pasti bisa dengar itu suaranya. Dan saya bilang, oh iya. Dan hebatnya, itu 20 orang liatin saya terus. Berarti kan udah berharap.com. Saya bilang, udah gini deh. Saya yang bayar itu semua. Aduh om, aduh. Saya pikir kenapa gitu, dia bilang, om ternyata om. Lo udah tahu dong berarti. Dia bilang, terima kasih om, terima kasih. Terus saya bilang, oke, nanti saya kirim uangnya ya, Tuhan berkati. 2-3 hari dia telepon kita, om bisa gak begini, maaf om. Om yang disuruh oleh Tuhan, berarti Tuhan berbicara banyak kepada om. Dalam hati ini pasti kurang ajar nih pasti. Saya tanya apa itu? Dia ngomong gini, bagaimana kalau om saja yang membuat jaket itu? Bisa melakukan ini? Kita tidak menemukan om yang tepat kalau om punya langganan. Aduh 2 kali kerjaan. Hati udah mau mundur. Saya mau bilang, orang-orang brengsek. Lo aneh lo terima aja nih 70 juta. Lo bangun sendiri, cari sendiri. Tapi Tuhan bilang, terima itu. Kehormatan untuk kau. Saya bilang, oke, Tuhan baik. Tiba-tiba saya bilang sama istri saya, Ma katanya suruh kita yang bikin. Istri saya bilang, oh kita punya langganan, aku punya teman baik. Dulu mengerjakan jaket-jaket itu presiden. Oh iya? Dia anak Tuhan Pak. Oh iya? Telepon, shalomnya panjang, shalom. Jangan shalom ya. Shalom, biar dia tahu kita anak Tuhan. Shalom. Dia bilang, shalom. Siapa ini? Nah, Ibu Pendeta. Bukan penjahat nih Ibu Pendeta. Ibu siapa ya? Pak Yohan Lumono. Aduh Ibu, apa kabar loh? Bu, ada yang bisa saya bantu? Istri saya bilang, banyak. Apa ya? Saya mau bikin jaket. Oh iya, gini Bu. Terus kriteria seperti apa? Nanti saya kasih tahu. Terus tiba-tiba begini. Saya mau bikin 70. Mau ya Bu? Saya kasih special discount. Sesama anak Tuhan. Bahkan istrinya hamba Tuhan. Saya kasih special. Amin. Udah bersyukur dong kita. Tiba-tiba telepon dari anak-anak muda itu. Om, tante, ternyata bukan hanya anak-anak muda saja yang mau, tapi orang tua juga mau DP jaket. Saya mau bilang, ini jaket yang tenggelam aja yang khusus buat ditenggelamkan bisa. Berapa? Ini ada yang mau minta ada 10, 80 ya. Jadi awal jangan bilang 70, ya kan 70 tambah gitu. Udah 80, oke ya. Tiba-tiba, Bu Pendeta bisa tambah 8 lagi. Saya dengerin ini. Istri saya, boleh. 5 hari Bu Pendeta peserta makin banyak.
Saya bilang, kok umumkan aja ke seluruh Indonesia. Umumkan itu. Biar saya jadi jatuh miskin ya. Bilang. Tapi ada firman Tuhan bilang bahwa pencobaan tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Kalau lebih dari itu datangnya dari mana? Pasti dari setan. Betul nggak? Udah saya darah Yesus. Akhirnya stop juga tuh. Stop juga. Dan jumlahnya pas. Bisa dibayar, haleluya. Udah saya nggak ingat-ingat apa yang saya kerjakan. Tapi saya lihat hari ini. Tuhan juga membayar seluruh biaya Natal saya. Yang jumlahnya sangat gede. Agak gede. Saya tutup firman. Yuk perhatikan pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberi kepada Tuhan, yes. Tapi saya mau katakan dia kaya raya. Dia sangat kaya raya. And he doesn't need it. Tapi pekerjaan Tuhan, he needs it. Dia butuh itu. Anda adalah bendaharanya Tuhan. Biar engkau akan melihat. Untuk Tuhan tidak ada yang berat bagi kita. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan buat mereka yang sudah berdiri. Ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.